Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Andayani dari AMN21D dengan NIM 20210080280263 akan sedikit memaparkan tentang perhitungan biaya berdasarkan akuntansi ABC sebagai alat bantu pembuatan keputusan. Perataan biaya secara umum dan konsekuensinya. Pemerataan biaya atau kalkulasi biaya peanut butter yaitu penyebab umum dari kalkulasi biaya produk yang lebih rendah atau lebih tinggi adalah hasil dari penggunaan rata-rata secara umum yang membebankan secara seragam atau daya yang tidak seragam. Kalkulasi biasa yang terlalu tinggi atau overcosting dan terlalu rendah atau undercosting. Perataan biaya dapat menyebabkan kalkulasi biaya produk atau jasa yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Kalkulasi biaya produk yang terlalu rendah, sebuah produk menghabiskan sumber daya yang lebih banyak tetapi justru memiliki biaya per unit yang rendah. Kalkulasi biaya produk yang terlalu tinggi, sebuah produk menghasilkan sumber daya yang lebih sedikit tetapi justru memiliki biaya per unit yang tinggi. Subsidi silang biaya produk. Subsidi silang biaya produk atau product cost cross subsidization berarti bahwa bila perusahaan yang salah satu produknya mengalami kekurangan biaya akan mengalami kelebihan biaya paling tidak pada satu produk yang lain. Subsidi silang biaya produk terjadi bila biaya dialokasikan secara merata ke berbagai produk tanpa mempertimbangkan jumlah sumber daya yang digunakan setiap produk. Sistem kalkulasi biaya sederhana pada Plastim Corporation. Proses perencanaan, produksi, dan distribusi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk merancang, memproduksi, dan mendistribusikan lensa biasa maupun canggih. Yang pertama, perencanaan produk dan proses. Yang kedua, proses pembuatan lensa. Yang ketiga, pengiriman dan distribusi lensa. Sistem kalkulasi biaya sederhana yang menggunakan satu pol biaya tidak langsung. Langkah pertama, mengidentifikasikan produk yang dipilih menjadi objek biaya. Langkah kedua, mengidentifikasikan biaya langsung produk. Langkah ketiga, memilih dasar alokasi biaya yang akan digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Sebagian besar biaya tidak langsung terdiri dari gaji para supervisor, para teknisi atau insinyur, karyawan pendukung produksi, dan staf pemeliharaan yang semuanya mendukung tenaga kerja manufaktur langsung. Langkah keempat, mengidentifikasikan biaya tidak langsung yang berkaitan dengan setiap dasar alokasi biaya. Langkah kelima, menghitung tarif per unit setiap dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk. Langkah keenam, menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk. Langkah ketujuh, menghitung total biaya produk dengan menambahkan semua biaya langsung dan tidak langsung yang dibebankan ke produk. Perbaikan sistem kalkulasi biaya. Sistem kalkulasi biaya yang diperbaiki atau refined costing system mengurangi penggunaan rata-rata umum ketika membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti job, produk, dan jasa, dan memberikan pengukuran yang lebih baik atas biaya sumber daya tidak langsung yang digunakan oleh objek biaya yang berbeda. Tidak peduli berapa besarnya objek biaya yang berbeda menggunakan sumber daya tidak langsung. 4 alasan utama yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dari berbagai industri dan beroperasi di belahan dunia yang berbeda. Yang pertama, peningkatan keanekaragaman produk. Pelanggan menuntut produk yang semakin sesuai dengan kebutuhan mereka dan untuk membedakan dari peran masing pesaing. Perusahaan membuat serta menjual semakin banyak produk ketimbang di masa lalu. Yang kedua, peningkatan biaya tidak langsung. Kemajuan teknologi produk dan proses telah meningkatkan biaya tidak langsung dan menurunkan biaya langsung, terutama biaya tenaga kerja manufaktur langsung. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi.
Kemajuan teknologi informasi dan dibarengi oleh penurunan biaya penelusuran data membuat pembaharuan sistem kalkulasi biaya menjadi lebih murah. Dan terakhir, keempat, pesaing di pasar produk menetapkan harga yang benar dan mengambil keputusan tentang bauran produk merupakan hal yang penting di pasar yang kompetitif, karena para pesaing akan dengan cepat memanfaatkan kesalahan perusahaan. Ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung. Yang kedua, pool biaya tidak langsung. Dan yang ketiga, dasar alokasi biaya. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas ABC. Salah satu cara terbaik untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya adalah dengan menerapkan sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas Activity Based Costing atau ABC. Sistem ABC memperbaiki sistem kalkulasi biaya dengan mengidentifikasi aktivasi individual sebagai objek biaya pokok atau fundamental. Sistem ABC Plasting. Ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Yang pertama, penelusuran biaya langsung. Sistem ABC bertujuan mengklarifikasikan kembali sejumlah biaya tidak langsung menjadi biaya langsung dengan mengevaluasi apakah sejumlah biaya yang saat ini diklasifikasikan sebagai biaya tidak langsung dapat ditelusuri ke objek biaya atau produk. Yang kedua, pool biaya tidak langsung. Sistem ABC membentuk pool biaya tidak langsung yang lebih sedikit yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Dan yang ketiga, dasar alokasi biaya. Untuk setiap pool biaya aktivitas, ukuran aktivitas yang dilaksanakan berfungsi sebagai dasar alokasi biaya. Logika sistem ABC adalah bahwa pool biaya aktivitas yang terstruktur secara layak dengan dasar alokasi biaya aktivitas tertentu yang merupakan pemicu biaya untuk pool biaya tersebut akan menghasilkan kalkulasi biaya aktivitas yang lebih akurat. Hierarki biaya. Hierarki biaya atau cost hierarchy mengkategorikan biaya yang tidak langsung menjadi pool biaya yang berbeda berdasarkan jenis pemicu biaya atau dasar alokasi biaya yang berbeda, atau perbedaan tingkat kesulitan dalam menentukan hubungan sebab akibat atau manfaat yang diterima. Biaya tingkat unit output atau output unit level cost adalah biaya aktivitas yang dilaksanakan atas setiap unit produk atau jasa individual. Biaya tingkat batch atau batch level cost adalah biaya aktivitas yang berkaitan dengan kelompok unit produk atau jasa dan bukan dengan setiap unit produk atau jasa individual. Biaya pendukung produk atau biaya pendukung jasa merupakan biaya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung setiap produk atau jasa tanpa menghiraukan jumlah unit atau batch unit yang dibuat. Biaya pendukung fasilitas atau sustaining cost adalah biaya aktivitas yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa individual, namun mendukung operasi perusahaan secara keseluruhan. Penerapan ABC di Plasting. 3 pedoman dalam memperbaiki sistem kalkulasi biaya yaitu meningkatkan penelusuran biaya langsung, menciptakan pool biaya tidak langsung yang mungkin, dan mengidentifikasikan dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya yang ada. 2 fitur sistem ABC. Pertama, sistem ABC berfokus pada jangka panjang sehingga mengidentifikasikan semua biaya yang digunakan oleh produk, apakah itu biaya variabel atau tetap dalam jangka pendek. Kedua, sistem ABC menggunakan hierarki biaya untuk menghitung total biaya yang dialokasikan ke produk. Membandingkan sistem kalkulasi biaya lainnya. Ada 3 pedoman untuk memperbaiki sistem kalkulasi biaya. Sistem ABC menelusuri lebih banyak biaya sebagai biaya langsung. Sistem ABC membentuk pool biaya yang homogen yang terkait dengan aktivitas yang berbeda. Untuk setiap pool biaya aktivitas, sistem ABC memilih dasar alokasi biaya yang memiliki hubungan sebab akibat dengan biaya pada pool biaya yang ada. Manfaat sistem ABC adalah bahwa sistem itu memberikan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik. Penggunaan sistem ABC untuk meningkatkan manajemen biaya dan profitabilitas. Yang pertama, manajemen berdasarkan aktivitas. Activity-based management
ABM adalah metode pengambilan keputusan manajemen yang menggunakan informasi tentang ABC guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Yang kedua, keputusan penetapan harga dan bauran produk. Sistem ABC memberikan informasi tentang biaya kepada manajer yang akan membantunya dalam membuat dan menjual berbagai produk. Yang ketiga, keputusan pengguna harga dan perbaikan proses personil produk dan distribusi menggunakan sistem ABC untuk berfokus pada cara mengurangi biaya dan jenis biaya apa yang bisa dikurangi. Yang keempat, keputusan menyangkut perancangan. Manajemen dapat mengevaluasi dampak perancangan produk dan proses yang ada saat ini terhadap aktivitas serta biaya sebagai cara untuk mengidentifikasi desain baru guna mengurangi biaya. Yang terakhir, aktivitas perancangan dan pengelolaan. Kebanyakan perusahaan yang menerapkan sistem ABC untuk pertama kali biasanya menganalisis biaya aktual untuk mengidentifikasi biaya aktivitas dan tarif biaya aktivitas. Sistem kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan kalkulasi biaya departemen. Penggunaan tarif biaya tidak langsung departemen untuk mengalokasikan biaya ke produk akan menghasilkan biaya produk yang sama dengan tarif biaya aktivitas. Jika biaya untuk satu aktivitas merupakan bagian yang cukup besar dari biaya departemen, terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda pada satu departemen, namun setiap aktivitas memiliki dasar alokasi biaya dan pemicu biaya yang sama. Terdapat biaya yang signifikan untuk aktivitas yang berbeda dengan dasar alokasi biaya yang juga berbeda pada satu departemen, tapi produk yang berbeda menggunakan sumber daya dari area aktivitas yang berbeda dalam proporsi yang sama. Jika salah satu dari tiga kondisi tersebut terjadi, maka tarif biaya tidak langsung departemen dan tarif biaya aktivitas akan menghasilkan informasi tentang biaya yang sama. Mengimplementasikan sistem ABC. Manajer memilih tingkat rincian yang akan digunakan dalam sistem kalkulasi biaya dengan mengevaluasi biaya yang diharapkan dari sistem tersebut dibandingkan dengan manfaat yang diharapkan dan diterima dari penggunaan sistem kalkulasi biaya tersebut untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Meskipun kebanyakan contoh penerapan ABC dimulai pada perusahaan manufaktur, namun ABC juga bisa diterapkan di perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Pendekatan umum bagi sistem ABC pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang sama dengan pendekatan pada perusahaan manufaktur. Biaya dibagi ke dalam pool biaya yang homogen dan diklasifikasikan sebagai biaya tingkat unit output, biaya tingkat batch, biaya pendukung produk, biaya pendukung jasa, atau biaya pendukung fasilitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.